Sebentar lagi mau kelulusan siswa, mahasiswa akan segera lulus. Saya yakin mereka akan menjadi buruh. Ngomong gitu mang. Saya yakin pendidikan apapun, jurusan apapun mahasiswa ujung-ujungnya buruh. Mang. Wah, syukur lamun nu gawe jadi pengangguran kumaha. Jadi buruh deui. Aduh, buruh. Tapi jangan mengeneralisir gitulah, Mang. Ya. Kenapa? Ayo ngobrol di acara podcast Mamang. Karena tidak Asa semua rame. akan menjadi buruh. Oh gitu. Tapi semua akan menjadi buruh Pada pada waktunya. Aduh, Bisa halus. hidup buruh. hidup. Oh, asa inget kamarnya. Kemarin itu kan orang karek merayakan hari buruh gitu. Betul. Heeh, Ya, satu hidup-hidupan gitu kan ya. Ya, ya, Jadi ya, May ingat Day, gitu. May Day. Oh, May Day-nya. Nah, kalau ngomongin masalah buruh, Betul. orang dulu ya yang sedikit bersuara. Kenapa Iya, Anda? karena Anda tertarik? Karena saya sebagai seorang buruh yang lahir dari dunia pendidikan Aha. tapi berakhir menjadi seorang buruh. Oh, Gitu. tadi lu disinir ke orang tadi, Mang. Ieu jelema dia hareupeun gini. Oh iya di sini, aduh. Ini iya, kakak dulu mau naik lulus, ini kakak senior di sini gitu kan. Beli badai ieu sharing. Ya, ini PB ya, pakar buruh, Bisa. praktisi lah. Tapi gini, Aha. yang menjadi menyayangkan lah ya. Heeh. Orang sangat menyayangkan sekali seolah menjadi buruh itu menjadi hal yang negatif. Benar gak Betul, sih? betul. Ini yang kurang dirasakan. benar. Negatifnya. Kadang-kadang gitu, Bang, jadi seolah kelompok di bawah Minoritas, gitu nya. kelompok bawah, bener. Iya. Karena ini pengalaman orang ketika orang masih kontrak di daerah di suatu daerah di Garut tentu. Tetangga orang ya, Mhm. itu dia seorang guru honorer, Mang. Benar. Bukan Tetangga. menyinggung Anda ya. Ini bener. Orang ini cerita asli loh. Si orang kenal aja. Gimana? Nah, tetangga orang kan seorang guru honorer. Heeh. Orang seorang buruh pabrik lah ya. Heeh. Suatu pagi, orang berangkat kebetulan bareng Betul. dengan tetangga orang. Iya. Biasanya duluan orang, setengah Oh, 7 lebih orang pagi. udah harus berangkat. Nah mungkin itu karena hari Senin, dia harus upacara, Lebih pagi juga. lebih pagi juga, biasanya jam 8 baru berangkat ya. Oke. Ya. Nah suatu pagi ada Pak Haji yang punya kontrakan, lagi manasin mobil Iya. di garasinya. Kan kelihatan tuh ya dua orang, orang dan dengan tetangganya. Iya. Singkat cerita sore hari ya, si Pak Haji ini ngobrol karena orang berangkat bareng sama tetangga itu. Sore harinya ngobrol. Orang setelah pulang, tuh, Mul, tetangga kamu mah enak guru, kamu mah buruh, terus bajunya juga gitu kan. Dia kan pakai baju apa sih? CP baju apa sih? PNS Anu tuh. batik itu gini emang. Bukan yang formal, korpri. Heeh. Dia kan bagus seragamnya berseragam, seolah gengsi, punya gengsi Gengsi tinggi. yang luhur. Padahal kan orang sering ngobrol sama tetangga, dia Iya. honorer Pak, dia mewek. Kadang kalau misalkan ngobrol masalah gajinya, orang ingin sekali berbicara ke Pak Haji, tahu gak sih lu tuh ya tetangga itu ya honorer gitu. Karena mungkin dari segi looks-nya, tampilannya itu berseragam, Glowing. kesan rapi, rapi, gitu. berwibawa, sedangkan Betul. orang Gak dengan gembel. pakaian buruh gitulah ya. Ciri buruh sama kan, seragamnya sama. Gitu. Satu gedung misalkan segitu gitu. Heeh. Ya tidak bisa menjadi patokan juga kalau dilihat dari covernya gitu. Ini cerita miris orang sih. Tapi di sisi lain orang kasihan juga, ternyata memang seorang guru yang honorer itu memang bebannya lebih berat dari orang gitu. Beban moralnya gitulah ya. Dan memang tadi apa yang disampaikan oleh si Pak Haji itu memang itu faktanya Ya, di masyarakat fakta, ternyata yang pandangan namanya buruh masyarakat. itu Yes. kadang-kadang dipandang sebelah mata. Secara tidak langsung. Walaupun ya faktanya ada yang lebih parahnya nasibnya dibanding buruh lah gitu. Padahal mah kan Seperti dari tadi. segi gaji gede orang. si paling iya, si paling buruh ya. Iya kan 300 sampai 600 kan gaji honorer itu berapa sih per bulannya? 300. Ya paling rendah, yang paling banyak itu 300. 300. Paling banyak. Paling Oh. mayoritas Tuh, tergantung. orang
Bisa 10 kali lipat, Pak. Kalau 600.000 itu guru kelas lah. Oke. Iya, itu pun Jujur. harus full tiap hari. Edan. Iya, tapi kalau misalkan guru mata pelajaran ya seperti saya guru mapel itu ke sekolah cuma 3 hari ya paling banter 300.000 lah. Mungkin Oke. itu makanya. Oke. Kalau guru kan setiap hari ya, Setiap hari, Pak. setiap hari full day. Full 8 8 masuk jam 8, pulang jam 4. Oh. Jadi berapa jam seharinya? 9 jam, 8 jam. 8 jam. 8 jam. 8 jam. Oke, kalau guru honorer pulang duhur dibandingkan sama buruh pulang maghrib ya jelas jauh ya. 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 Seperti itu. Tapi bukan berarti orang mendiskreditkan atau Membanding-bandingkan. Iya, gitu kan. ojo Karena dibandingke bagaimanapun kan. Anda lahir dari rahim pendidikan ya. Iya, orang kan secara kuliah pendidikan orang di keguruan. Iya, Harusnya betul, memang betul. menjadi seorang guru, Hmm, tapi pada akhirnya karena terjerumus ke dunia perburuhan lah gitu. apakah itu pilihan hidup atau keterpaksaan? Keterpaksaan mang. Keterpaksaan. Berarti mayoritas yang menjadi guru, menjadi buruh Yes, dengan backgroundnya pendidikan itu Yes. mayoritasnya mayoritas. Makanya tadi keterpaksaan. orang di awal akan menjadi buruh pada pada waktunya. Oh, gitu. iya, iya. Karena sorry nih orang harus bilang ya, dimanapun Anda kuliah gitulah, baik di Garut atau di luar Jurusan kota, apapun. jurusan apapun, sekeren apapun fakultasnya, maaf, ujungnya jadi buruh, Pak, gitu. Namun teu hade-hade milik teuing mah gitu Yes, kan. yes, Kecuali gaduh modal, ya, gaduh kenalan. gitu ya. kan. Meskipun di kampusnya cum laude, yes, yes, ya kan Tapi, bisa ya. jadi kan? ya, Iya, banyak. Tapi di imah mah KKM letik gitu nya. Maksudnya kita ke pabrik. Iya, kayak halaman teman gitu. saya itu cum laude ada, oke, tapi menjadi pramugara kalau lelaki. oh ya, Iya, pramugara. pramugara itu jadi. itu buruh, Pak, Iya, buruh juga ya. buruh, Walaupun terbang ke atas buruh awan. penerbang. Iya, iya. Istilah kerennya pekerja udara, ada istilahnya. Oh iya, pekerja pekerja udara. udara. Yes, bekerja yang memang di bidang Transportasi transportasi udara. ya. Gitu. Mereka banyak terbang, tapi ya itulah. Naon Anda? Cari aman, cari aman. Baru sadar dia. Ya, Ya, jadi Ah. buruh itu. mengenai buruh, ya, Aha. ya, mungkin ada sedikit sejarah, tapi alangkah lebih baik kan orang sebagai buruh gak mungkin dong, karena orang pasti hafal. Aha. Harusnya yang tidak hafal Sudah di luar kepala. gitu, harusnya yang memang yang bukan buruh yang menyampaikan ya tentang sejarah buruh. Atau mungkin calon buruh. Ya, Aduh anjir ulah teh. Insya Allah orang sempat tadi nu ayeuna. oh, Ya kan tadi akan buruh Dengan- pada waktunya. dengan ya, siapa ibu tahu. cantik. Orang sempat aja jeung ibu ulah gitu mah. Ulah ngadoakeun teu balik ya. Oke, lanjut. Sepengetahuan orang yang kebenaran aya babaturan deket buruh meunang teh kitu nya. Urang? Tok-tok lain Oh, loba lain maneh hungkul. Oke. Aya deui Coba. lain. Cerita ka urang nanti asal muasal Hari Buruh Nasional itu sebenarnya Iya. itu Oke. teh mengacu ke peristiwa bersejarah di Amerika Serikat. Oh. Waktu itu teh aya aksi demonstrasi besar-besaran di sana di tahun 1886 tepatnya udah di lama ya? bulan Mei, di tanggal 1 Mei Oh, 1 Mei. 1886 gitu. Iya. Oke, jadi dari peristiwa demo besar-besaran di Amerika di 1 Mei 1886 itu dijadikan sebagai Hari Buruh Nasional di urang gitu. Bahkan mungkin ini di dunia kan Internasional. Internasional. May Day Day. itu internasional. Hari buruh sedunia mungkin ya. Tapi kalau perlu diketahui oleh Maraneh ya, Aha, ada keunikan dari seorang buruh aha. atau dari hari May Day itu ya, Ah. May Day Apa itu tuh? sendiri. Kalian merasa ini ngeh gak kalau beberapa hari besar seperti misalkan Hari Kesaktian Pancasila, Hari guru. Hari Kemerdekaan, Hari Hari Pendidikan. Guru, Hari Pendidikan itu diperingati. diperingati dengan upacara. Tuh, Nah, apel. emang gitu. Apel. Emang Iya. gitu rata-rata. Tapi pernah gak kalian lihat di Hari Buruh, Hmm. buruh itu apel misalkan di lapangan bendera di pendopo misalkan. Asa jan pernah gitu nya. Gak emang? pernah, gak pernah Ah. ya. Tapi kalau Ya, saya jangan lihat pernah. itu apelnya di istana. Iya. Gimana ya?
Di DP, Itu bukan apel, tapi menyuarakan. Asik. Ya itulah memang karena Demo di ya? setiap hari buruh Oh, iya, iya. demo. Tapi demonya itu nggak hanya sekedar berkoar-koar, menyuarakan aspirasi, tapi memang sebelum demo biasanya kita melakukan berdoa dulu. Setelah berdoa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya biasanya. Oh, iya, Setelah itu barulah menyampaikan aspirasi dari setiap serikat atau organisasi buruh. Ada ya di buruh dari gitu. berbagai Nah, kota. Iya. Ya, kalau misalkan di Garut, otomatis para buruh yang di Garut, bahkan ada beberapa juga buruh yang di luar kota Garut, Iya. gitu. Itu faktanya. Oh, jadi identitas tentunya itu selalu Demo. dirayakan dengan demo. Iya. Setiap tahunnya begitu. Setiap tahun. Tidak Seperti bosan. Tidak bosan, Pak. Guru jeung tara demo wae. Padahal Padahal orang lihat nanti bisa melong. iya, padahal kan yang teriak-teriak ingin diangkat jadi P3K itu siapa? Aduh, saya speechless-nya. Enggak, kita punya keresahan masing-masing, Mang. Iya, dengan cara berbeda. Oh, dulu Bang harus diluruskan dulunya. Walaupun kalian tuh seolah berseteru tapi Iya, dia iya. sahabat, ya. Sahabat. Saling mengisi keresahan masing-masing. lah, Iya. gitu. Ini tangan saya mengepal. Enggak. Nah itu sebetulnya banyak sekali fakta tentang buruh di dunia pabrik lah ya, di dunia kerja, di dunia perburuhan. Selain memang di setiap May Day itu Ada demo. Terus ternyata dari tahun, nah ini Mang akhirnya yang membuat kita tidak bosan demo adalah evaluasi dari tahun ke tahun. Misalkan ada kan nih beberapa perusahaan swasta atau perseorangan yang memiliki usaha yang skalanya lumayan gede. Betul. Nah mereka kan punya pekerja tuh, Iya, buruh kan. Hmm. Nah biasanya kita evaluasi mereka sebagai buruh itu benar diperlakukan sebagai buruh enggak, selayaknya buruh yang memang harus diperhatikan hak-haknya. Ya, Model contoh ya. Contoh yang paling sederhana. Ini yang di Garut ya. Betul. Yang Coba. sering dapat keluhan dari beberapa pramuniaga, Mang. Apa tuh keluhan Pramuniaga di toko-toko. di toko? Yang punya kan itu perseorangan biasanya ya. Iya. Bukan sebuah perusahaan. Bukan Yang tim. mereka kebanyakan keresahannya adalah masih banyak yang masih belum dipenuhi hak-haknya sebagai buruh. Contoh, seperti tidak mendapatkan hari libur. Itu full loh, Mang. Seminggu full. Senin sampai Minggu tetap kerja gitu. Iya, 24/7 enggak sih, enggak 24 jam. 7 hari dalam seminggu dia Tapi kan itu kan kerjanya. kalau dibandingkan Ya. usaha perorangan dengan korporat misalkan Yes. kan itu beda penghasilan misalkan Betul. omsetnya. Betul. Gimana itu? Nah, ada yang memang seharusnya kebijakan minimal baik itu buruhnya yang memang korporat atau dimiliki oleh perseorangan, minimal 1 hari lah ngasih Liburnya karyawannya itu. libur. Oh. Karena itu hak sebetulnya, Mang. Hak untuk beristirahat lah Yes. intinya 1 hari untuk mungkin quality time dengan keluarga Ya. atau misalnya ada apa. Oh, iya, Ya. walaupun begitu ya. Gitu. Logis. Satu itu. Terus ada yang secara gaji ya, kan minimalnya UMR tuh. Benar. Sekarang ML Garut. beberapa perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 1.000 misalkan atau 2.000 itu harus memenuhi UMR standar yang telah ditentukan. Meskipun Wajib. 2 tahun kemarin hanya naik 14.100 ya Bapak Detail Bupati sekali kita. Ya. Itu seharga bakso, Mang. Tapi tahun kemarin di 2023 per Januari itu lumayan gede. Hampir 100.000 lebih lah. Naik lagi gitu. Gitu. Cuma Itu tadi yang dua. disayangkan Mang Syukur ada ya. beberapa katakanlah pemberi pekerjaan Yes. memang jangankan nyampe ke UMR-nya Ya. merenang pas-pasan lah gitu. Ya. Ya. Bahkan nih ini nyata nih. Ada seorang buruh dia kerja di perusahaan, di korporat nih Korporat. bahkan ya.
bidang usahanya banyak. Namun gajinya memenuhi memang 2.100.000 kan sekarang. Gajinya UMR aman. UMR Garut Ah, aman. Aman. Tetapi Tapi 2.100.000 itu terdiri dari beberapa komponen, bukan hanya gaji pokoknya aja. enggak. Kan harusnya gaji pokok itu yang 2.100.000 yang Iya, disebut tak- UMR itu mah gaji pokok Yes, gitu dan nya. komponen-komponen lain seperti uang makan, uang transportasi, kalau Lemburan. misalkan itu di luar. lemburan, itu harusnya di luar. Di luar gaji Tapi pokok. ini perusahaan ini komponen yang tadi kurang disebutin itu masuknya ke gaji pokok. Jadi seolah memang memenuhi standar gaji UMR Garut. Tapi itu adalah Pecahan-pecahan. akumulasi Akumulasi. dari beberapa komponen. Ada loh yang seperti itu. Nakal memang ya. Bahkan kalau dihitung yang itu punyanya gaji pokok- haji loh. Ya ini fakta memang yang harus disampaikan. Iya, iya. Jadi Agak pada mau intinya tahu tidak gitu. semua perusahaan melaksanakan kewajibannya Ya, pada iya. berbeda-beda Iya. mungkin ya. Ya harusnya kan itu sama, Mang, Sama. yang namanya hak. Amanat undang-undang. Asik. Ya. Amanat undang-undang bener. Betul kan? Bener. Ya dalam undang-undang itu ketenagakerjaan itu ada. Ah, Ada diatur Iya, kan hak, iya. hak para buruh atau para karyawan gitu. Iya. Sebetulnya masih banyak sih sebetulnya ya keresahan-keresahan buruh itu sendiri gitu. Nah, mungkin punya apa ya? Punya cerita yang sama tentang iya. buruh atau ada hal yang ingin disampaikan tentang buruh? Ya. Silahkan. Atau Ya, Anda dari mau saya berubah dulu ke ya. buruh gitu. Mau pindah ke buruh di guru. Ya, ya. Ya, menarik sekali ya cerita-cerita tentang buruh ya, ternyata ya tidak semua indah ya. Oh iya. Ya, tapi kalau ada yang satu cerita menarik, saya sebagai guru mungkin ya. Oke. Ah, Saya guru mengajar di SMP Hmm. dan juga di SMA lah. Oke. Saya Ini. teh kurang teh ya, mengajar. masih ke bawah nu kamari. Narasumber. Iya, maksudnya gurunya. Aduh. Jadi orang teh punya murid. Ya Oke. saya orang Bebas sebagai aku mau mana memang bebas. orang sebagai kurikulum Pengajar. ya kurikulum Ah. itu mendata Oke. mendata siswa-siswa lulusan Oke. kemana melanjutkan itu harus Ah. ada datanya. Oke. Setelah saya data, kemudian ada grup lah ya, grup Mhm. alumni Ah. beberapa. Ah. Setelah saya data ternyata kebanyakan ke Ah. SMK. Saya SMK. tanya kenapa lebih banyak ke SMK daripada Oke. SMA negeri. Dia kan Oke. lebih worth it SMA. kan. Ah. Ternyata tujuannya ketika ditanya atau bertemu reunian, Pak, hayang jadi buruh, Oke. hayang jadi damal di pabrik. Oke. Ternyata mindset orientasi anak-anak sekarang Mhm. milenial itu kebanyakan pengen menjadi buruh. Oke. Bagaimana tidak? Di kampung itu ada satu atau beberapa kalau lebaran itu pulang Ah. Ah, naik motor sendiri. Flexing. Flexing. Ah. Nah, jadi secara mengobor-gemborkan, tuh di mana? Damal di mana? Di Ah. Karawang. Oke. Di perusahaan pabrik naon? Pabrik Honda lah. Otomotif biasanya. ya? Otomotif biasanya di Karawang itu dengan UMR yang besar mungkin Ya, ya. Karawang Berapa? 4 paling- juta ya? Ya, Ya menginjak 4 juta. 4 juta tuh. 4 juta itu kan besar ya kan. Iya. Dibandingkan dengan gurunya yang mengajar di sekolah. Ya kan? Saya juga iya. 10 kali lipat. sabar Pak, sabar. Saya tanya, di mana sekarang? Di pabrik. Pak, Oke. di mana pabriknya? Di pabrik di Bekasi, ada yang di Bandung. Ah. Gajinya, saya gak perlu tanya gaji mereka. Ah. Karena saya sudah tahu riset sendiri ya. kan? Asik. Itunya itu menjadi jadi makanya dari itulah saya mulai menyarankan Ah. untuk kelas akhir sekarang Ah, ah. kelas 9. Yuk silakan. Mau sekolah kemana? Oke. Mau ke sini, ke sini. Ah. Yang mau kuliah saya sarankan ke SMA negeri Oke. yang ada di daerah itu. Ah. Ya karena kebanyakan ada alumni kuliah Ah. mungkin unggulan jadi SMA negeri. Pak, Ah. Abi mau jadi pegawai pabrik, Oke. ya udah SMK. SMK. Karena memang di SMK itu bisa kita akui ya, memang Oke. skill, keterampilan itu lebih Diutamakan, diutamakan. gitu. Jadi nanti pas mereka keluar sekolahnya betul. sudah punya bekal untuk Iya, bekerja punya gitu. bekal pengalaman kerja ya Oke. kan karir Iya, seperti iya. itu. Aha. Dan pabrik pun perusahaan pun mungkin bisa jadi ya lebih mengutamakan lulusan SMK Yes, betul ya. betul. Iya, lulusan SMK untuk ya yang lebih yang diterima. Itu mungkin dari dunia guru saya yang menangkap sekarang tren Ah. menjadi buruh itu lebih meningkat mungkin ya. Ya, benar-benar. Dan kadang-kadang jadi buruh oke emang tadi sempat disinggung di awal
jadi pelarian terakhir gitu. Walaupun tadi misalnya Iya. katakanlah lulusan punten ya D3 sarjana, tapi ketika mungkin di tidak ada jalan lain. tidak ada jalan lain, akhirnya kan jalannya eta gerbang eta gitu. Jalannya buntu, udah burung lagi dah. Walaupun mungkin faktanya untuk yang katakanlah untuk lulusan sarjananya biasanya kalau dimasuk ke pabrik atau ke perusahaan itu tentu akan ada apa ya grade atau posisi yang lebih lah dibanding dengan yang lulusan SMP, lulusan SMA gitu. Walaupun sebenarnya orangnya tadi memang setuju Mang, ketika misalnya orang yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda gitu kan, itu pun harus ada penghargaan. Jadi penghargaan mau posisi ataupun dengan gajinya gitu ya. Karena faktanya memang yang namanya pendidikan itu ngaruh Mang karena kerja gitu. Betul. Berdampak gitu. Ya. Ini yang ku orang alami ya. Dan orang melihat sendiri dengan mata kaki orang. Kan mata kepala mah terlalu bosan nanti Mang. Dengan jangan mata ikan dah. Nyeri. Apalagi mata-mata. Nah, di perusahaan orang tempat kerja ya. Kan dari berbagai kalangan sekolah. Ya, paling memang paling rendah itu ada yang dari SMP. Biasanya ini istilahnya tuh operator lah ya. Atau tim member. Istilah di perusahaan orang. Itu dari jenjang SMP ada. Bahkan di level operator atau tim member ada yang D3. S1 juga banyak Mang. Karena mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Mang Jaman sebuah pelarian. Iya. S1 lulusan S1 lama kerja terus malu dengan keluarga dan tetangga, ya udahlah jadi buruh aja dulu gitu. Dengan harapan mungkin mudah-mudahan kelak di suatu hari nanti bisa menjadi staff, minimal naiklah levelnya dari operator ke staff. Nah, yang akan orang singgung korelasi antara pendidikan dengan bekerja di pabrik lah ya. Yang orang alami adalah betul. Orang paling sering ngomong di tongkrongan, baik di tongkrongan teman circle orang ataupun di tempat kerja orang di pabrik, bahwa pendidikan mau nggak bodoh lah ya. Setuju. Karena gini, orang kan di office orang lah contohnya, ini cakupannya yang kecil lah dulu ya, yang paling kecil. Itu berbagai kalangan, berbagai level pendidikan, yang berbagai macam karakter yang berbeda. Contoh, ini ya mau gak mau karena memang bukan berarti menggolongkan atau mengkasta-kastakan, karena memang pendidikan itu sangat perlu sekali. Di orang ada seorang leader ya, dia jenjang pendidikannya SMA. Dan orang sebagai bawahannya itu S1 semua Mang. S1? Yes. Kebalik ya? Kebalik. Justru ya itulah dunia kerja memang sekejam itu. Jadi level SMA pun bisa menjadi leader. Bahkan ada di beberapa gedung yang dia asmen tapi pendidikannya di SMP. SMP? Yes. Ini lebih rendah lagi. Ya meskipun dia akhirnya ikut pakai C. Ya, oke. Yang orang harus digarisbawahi adalah tentang tentang manajerial itu sangat diperlukan sekali. Sedangkan maaf di SMP dan di SMA ada mungkin ya tentang manajerial, tentang manner, tapi kan hanya dasarnya saja. Contoh di organisasi OSIS, di organisasi PMR, organisasi pramuka. Ada pasti manajerial, tapi kan itu lebih ke dasar. Sedangkan kalau di level D3, S1 itu kan emang sudah langsung kita memanage waktu kita, memanage orang, memanage mata kuliah yang harus kita ambil nih yang mana dulu gitu kan. Secara mental dan secara pengalaman mungkin kita minimalnya sudah kuat lah mental kita ditempa dengan kuliah, ditempa dengan tugas mingguan, deadline, pressure dari dosen, terus lingkungan juga kadang kan bikin kita ke push gitu lah ya. Tekanannya sudah dapat. Tekanannya dapat, misalkan kok kamu gak ngerjain tugas gitu. Kita kan udah itu kan tekanan. Nah, minimalnya di jenjang S1 itu sudah punya nih
Jam terbang kehidupan. Ya, jam terbang kehidupan, mental yang seperti itu sudah kebentuk. Nah, ketika di dunia kerja dihadapkan dengan bos yang rewel, yang maunya seenak udel, permintaannya kadang nggak disangka-sangka. Betul, kayak dosen-dosen itu. Ya, hari libur kadang minta deadline kerjaan iya. gitu. Kan yang jenjang S1 itu sudah siap dibanding dengan yang level dibanding dengan level SMA. Betul. Maaf ini orang harus disclaimer lagi nih. Iya. Bukan berarti orang mendiskreditkan atau mengkerdilkan gitu lah ya. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Faktanya itu. Terus yang paling kelihatan adalah ketika meeting, kan biasa leader suka meeting dong. Betul. Ya, di meeting ide-idenya pun itu menurut orang lah ya sangat standar dari segi manajerial, karena ini balik lagi ke manajemen orang SDM, manpower. Karena mungkin di SMA itu tadi hanya dasarnya saja. Ya mungkin ide yang dikeluarkan ya dasar gitu. Meskipun mungkin secara pengalaman ya, karena SMA seorang SMA diangkat menjadi leader itu bukan tanpa alasan, pasti memiliki jam terbang yang tinggi. Ya, pengalaman lama kerja. Ya, bisa jadi. tapi kan itu hanya terpaku hanya job desk-nya dia aja. Tapi kan sedangkan di ranah manajerial harus secara keseluruhan. Konseptual. Iya, betul. Secara konsepnya, koordinasi di antar departemen, koordinasi antar leader itu kan wah, kompleks lah menurut orang. Iya. Ya, itulah kenyataannya, Mang. Orangnya setuju, Mang, bisa memperkuat pendapat mananya. Orang dulu pernah di tempat kerjaan sebelumnya gitu ya. Orang jadi bagian untuk nge-interview lah orang-orang nu baru gitunya. Atau misalnya orang jadi orang nu namanya teh bisa mendampingi para pekerja baru lah gitunya. Ngelatih gitunya, nge-training lah gitu. Memang orang ngerasa pisan memang sih dulu klasifikasi untuk lulusan di tempat kerja orang di toko lah katanya itu SMP SMA bisa gitunya. Dan memang orang ngerasa pisan ketika orang ngelatih atau membawa yang lulusan SMP dengan SMA jauh yang SMA yang lebih enak untuk orang komunikasi, kemudian bagaimana mana ngerespon arahan orang gitu. Betul. Tadinya tanpa mendeskripsikan itu mendeskripsikan jenjang pendidikan, tapi itu fakta memang seperti itu. Karena tadi kalau memang orang berpikir secara logis, pengalaman sosial atau pengalaman terpaan mental dan lain sebagainya untuk anak SMA jauh lebih lama dibanding dengan yang lulusan SMP. Gitu. Itu yang bikin logis. Jadi kembali kepada pola pikir, pola pikir pekerja yang backgroundnya S1, S4 itu berbeda. Bahkan orang perlu disebutkan nih, dari segi gaji beda, Mang. Misalkan orang nih sebagai juga supervisor, orang ini S1, Mang Adin misalkan SMA. Mohon maaf, sorry to say, dari segi gaji beda meskipun level kita sama supervisor. Nominalnya beda, Mang. Kayak eselon, Mang. Di pabrik kayak eselon. Tapi mirip menurutnya gitu. Iya. Gitu. Jadi tetap ada penghargaan juga. Ya, benar. Ada reward lah supaya lebih halus bahasanya. Ada penghargaan gitu. Jadi memang dimanapun tempatnya pendidikan itu tetap dihargai. Betul. Tapi sebagai guru kok kenapa dunia pendidikan yang melahirkan orang buruh pun kok tidak ada itu? Nah, kenapa sih? Itu di dunia buruh, dunia perusahaan itu logis loh. Kebagian ya tipikal bukan level. Tapi kok dunia pendidikan ya. Ini orang punya hiburan, punya penghibur lah ya buat Mang Adin. Guru itu ya dengan murid bedanya. Kalau murid bisa jadi presiden, tapi guru mah mungkin jadi presiden.